Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar murai batu teman-teman ya. Di kolom komentar di vlog saya itu ada yang bertanya begini, murai batu hanya matung atau terdiam atau hanya loncat-loncat ketika digantang. Nah, itu kenapa dan sebabnya apa, solusinya kira-kira bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh teman-teman kicau mania tersebut. Jadi begini teman-teman ya, sebelum kita menggantangkan burung murai batu yang kita miliki, itu harus kita pahami dulu bagaimana birahinya, bagaimana emosinya. Terus cirinya bagaimana untuk mengetahui hal tersebut, yaitu biasanya ditandai dengan dia itu rajin bunyi ya. Rajin bunyi atau bisa dibilang itu gacor ya teman-teman. Dan sesekali itu kalau di embun itu biasanya yang paling sering itu kalau di embun itu dia itu bongkar isian. Nah, itu secara birahi dan emosi sudah mulai ada ya, sudah mulai terbentuk. Apalagi kalau misalnya nih dengar suara murai batu lain, dia langsung merespon, ngangkatin ekor gitu kan, langsung pasang badan gitu ya. Nah, itu cirinya kalau burung murai batu kita itu mau kita lombakan. Jadi secara emosi dan birahi itu sudah terbentuk. Nah, ketika digantang ya kan, ketika digantang kok hanya matung dan loncat-loncat, itu ada dua faktor penyebabnya teman-teman ya. Seperti yang tadi saya bahas, yaitu faktor emosi dan birahi. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi dua hal tersebut disebabkan dari apa? Yaitu yang pertama, birahi itu berasal dari por dan extra fooding. Nah, extra fooding itu apa aja sih gitu kan? Ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman, misalnya teman-teman menggunakan pur super pit. Nah, berarti kan biasanya extra foodingnya itu hanya jangkrik gitu kan. Nah, ini bisa dinaikkan jangkriknya itu ya. Kalau misalnya menggunakan pur low protein. Nah, pur low protein ini misalnya jangkriknya sudah 5. Terus 3 hari sekali kroto. Atau dikasih ulet Hongkong, nah ya kan, atau ulet kandang setiap 3 hari sekali ya gitu ya. Nah, itu kok pas digantang masih aja seperti itu, nah ya kan, berarti teman-teman harus meriset hariannya. Nah, ini teman-teman harus tahu kan hariannya seperti itu ya. Misalnya untuk low protein ya, ini saya bahas dulu. Yang low protein jangkriknya 5 pagi 5 sore, 3 hari sekali dikasih kroto, kadang-kadang dikasih ulet kandang 1 sendok, atau dikasih ulet ulet Hongkong 2 atau 3 atau sampai ke 5 misalnya gitu ya. Itu ulet kandang misalnya 1 sendok. Kalau kroto misalnya juga 1 sendok. Nah, itu setiap 3 hari sekali. Nah, ketika dengan perawatan seperti itu kurang, di gantangan itu hanya loncat-loncat saja dan matung nggak mau bunyi, berarti itu dinaikkan dulu di jangkriknya ya. Teman-teman naikkan dulu di jangkriknya untuk di harian. Naikkan menjadi 8 ya. 8 pagi, 8 sore. Nah, untuk kroto, ulet kandang, ulet Hongkong itu tetap sama seperti biasanya. Jadi jangan semua langsung diubah ya teman-teman. Bertahap, salah satu dulu. Yang paling gampang yaitu mengubahnya itu di jangkriknya. Jadi jangkriknya dinaikkan 8 pagi, 8 sore gitu ya.
Terus mandinya pun juga diperhatikan, biasanya berapa hari sekali. Kalau low protein itu biasanya kan 3 hari sekali gitu teman-teman ya. Embun tiap hari. Nah, jemur ya usahakan kalau bisa ya minimal tuh 2 hari sekali kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya sedapatnya gitu teman-teman ya. Nah, kalau yang tinggi protein atau superfeed bagaimana? Misalnya harian itu sama, misalnya 5 pagi 5 sore atau 3 pagi 3 sore. Intinya itu harian itu nanti kita naikkan, EF-nya kita naikkan. Itu untuk EF-nya. Kalau superfeed misalnya kalau saya kan 5 pagi 5 sore. Misalnya itu masih matung, yaitu dinaikkan menjadi 7 pagi 7 sore. Lakukan secara konsisten selama 1 minggu. Nah, gitu. Sama untuk mandinya bagaimana ya, disesuaikan seperti yang kebiasaan daripada murai batu teman-teman tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Pengampunannya gimana ya, harus diembun tiap hari gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ditandai seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, nah itu berarti mudah-mudahan sudah ada perubahan untuk di gantangan. Nah, terus emosinya bagaimana? Emosinya itu berasal dari penjemuran, pengkerodongan, dan satu lagi yaitu pengumbaran. Nah, teman-teman kalau untuk burung lomba ini emang harus perlakuannya khusus dan rutinitasnya itu juga beda dengan harian. Kalau harian tuh nggak perlu umbar, nggak masalah, ya kan? Hanya dijemur kadang-kadang gitu nggak masalah. Yang penting gacor kan gitu. Kalau di rumahan. Kalau lomba itu beda. Jadi usahakan dijemur. Dijemur ini bisa jemur sauna, bisa misalnya sauna itu kerodong ditutup tapi dijemur murai batunya dalam kondisi tertutup. Nah, itu namanya sauna. Bisa basah, bisa kering, bisa basah burungnya, bisa basah kerodongnya. Itu tergantung teman-teman kesukaannya yang mana. Itu namanya sauna ya. Itu bisa meningkatkan emosi daripada burung murai batu. Ya, itu ya. Untuk emosi itu berasal dari penjemuran ya, terus umbar, nah itu, dan pengkerodongan. Kalau misalnya habis diembun pagi ya kan, terus nggak dilanjut jemur, itu langsung dikerodong saja. Pemberian EF seperti biasa, setelah nggak ada aktivitas lagi ya kan, langsung dikerodong, ditaruh di dalam rumah, terus dikasih masteran gitu. Itu beberapa langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman ya, menaikkan birahi, menaikkan emosi. Nah, untuk mengetahuinya lagi bagaimana ya, dilombakan lagi di minggu depannya gitu. Setelah terapi selama seminggu, untuk mengetahui hal itu sudah faktornya itu sudah terbentuk apa belum, nggak usah di track teman-teman ya, langsung aja dilombakan atau digantangkan. Begitu teman-teman ya. Ini sedikit atau sekilas tentang murai batu yang hanya matung, hanya lompat-lompat, nggak mau bunyi di dalam gantangan. Apabila teman-teman kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.